agama ini memang diciptakan untuk saling membenci? Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling mengkafirkan? Fungsi agama adalah menertibkan manusia. Kalau kemudian ada orang yang dengan memeluk agama, memeluk keyakinan agama, tiba-tiba dia tidak merasa tentram, gelisah dengan keimanan orang lain, ingin mengkafir-kafirkan orang lain, bukan salah agamanya, Dek, salah tafsir. Saya ingin cerita 3 kisah sebenarnya. Kisah yang pertama adalah dalam 2 bulan terakhir ini saya dilibatkan oleh pemerintahan Somalia. Saya melakukan Zoom meeting dengan para menteri di Somalia dan juga dari kepresidenan Somalia. Zoom meeting berkali-kali. Mereka ingin tanya bagaimana sih cara Indonesia itu mengatasi kelompok-kelompok teror dan ekstrim ini. Sementara kami, ini menurut Menteri Agama Somalia, sementara kami satu negara ini, Pak, pahamnya sama, Pak, penganut paham Wahabi Salafi. Satu negara. Wallahi, ini saya cerita yang benar. Kalau saya dianggap ngecap. Negara saya sama-sama, Pak, mengharamkan ucapan Natal. Tidak boleh. Negara saya sama-sama mengharamkan musik. Ini di negara saya. Pahamnya sama. Saya mewakili pemerintahan hanya memegang separuh Somalia. Pemberontaknya yang bernama Al-Shabaab juga punya keyakinan yang sama, memegang separuh lagi wilayah negara saya. Apa? Gimana? Kok mereka itu nggak pernah berhenti bertikai? Padahal fahamnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, alirannya sama, kitab-kitab tafsirnya sama. Irisannya di mana? Mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Ini loh efek dari yang namanya paham al-wala wal bara'. Siapa pencetusnya? Ibnu Taimiyah. Bantah saya. Kalau yang mau bantah, baca dulu kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Mengapa Ibnu Taimiyah menulis ini? Mengapa? Ini yang di Zoom, tolong perhatikan. Ibnu Taimiyah hidup pada masa keruntuhan Bani Abbasiyah dari serbuan bangsa Mongol tahun 1258. Dan ketika itu Ibnu Taimiyah hidup pada masa periode peperangan orang Eropa dengan orang Arab Islam untuk memperebutkan Yerusalem. Ini kuncinya. Makanya kalau kita baca semua kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu betul-betul selalu menggugah keterpurukan politik Islam pada masanya. Bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah? Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Ini loh. Makanya kemudian kita itu, saya sering sekali saya berbicara di media ini, janganlah kemudian kalian mengklaim kebenaran-kebenaran itu. Karena Allah itu betul-betul menekankan dengan cetak tebal dalam Al-Quran itu, bahwa saya menciptakan manusia ini dalam segala perbedaannya, baik bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tafsir-tafsirnya, beragama yang berbeda, dengan konsep lita'arofu. Ini loh, lita'arofu itu apa? Saling mengenallah kalian, berinteraksilah kalian dengan segala perbedaannya. Perbedaan ini sunnatullah. Adik yang tidak pakai hijab, Islam. Hah? Hindu, saya tahu dia Hindu nggak pakai hijab karena dia itu lahir dari orang tua beragama Hindu. Yang di depannya kan pakai hijab karena lahir dari orang tua beragama Islam. Ini takdir-takdir kelahiran dan keimanan itu tidak bisa dipisah begitu saja, Dek. Lalu kalau kalian merasa paling benar, mengklaim paling kebenaran itu ada di pihak saya, kalian akan belajar tentang kebencian dan perbedaan itu dan kalian melawan sunnatullah. Ini loh yang kita ingin gugah hari ini. Kenapa saya harus datang ke sini? Dan semua klaim-klaim kebenaran, hegemoni kebenaran itu kemudian datang berlipat-lipat, berlapis-lapis dengan kepentingan-kepentingan politik.